Halo, ada di tong kap. Kita akan bermainkan jurit malam kos 1000 pintu. Jurit malam kos 1000 pintu ini konon katanya seram. Saya tak percaya, katanya juga susah. Saya akan membuktikan bahwa saya adalah itu paling kece dan bisa menamatkan sekelas game anomali anonilali ini saja. Kenapa di sini selalu ada kereta mayat? Serem juga, teman. Grafiknya juga bagus, teman-teman. Yang mau download silahkan download sendiri ya, jangan minta-minta ke mama lu. Ini kosannya kok, wah, ini kosan Abang Prabu yang tidak bayar cicilan listrik 5000 tahun. Ada meja, ada rumput. Oke. Ini ruangan si dokter. Ada WC-nya cuma segitu doang ya. Alamak. Ini guys. Wibu gak tuh guys? Wibu ya guys ya. Halo. Hai. Sorry guys ya kalau saya pilek, soalnya saya lagi sakit dan saya tetap memberanikan diri untuk bermain. Pergi mati. Buset, ini tulisannya tadi yang di awal, kalau ada anomali putar balik, tapi kalau tidak ada anomali terus lurus. Kali ini saya tidak akan terkecoh lagi sama anomalian. Apalagi anomali yang menjadi-jadi. Anomali apa yang menjadi-jadi, teman-teman? Dan di sini saya ada melihat boneka kayu, dan di sini kayaknya tempat sebuah kayak anak-anak kecil gitu, teman ya. Jadi katanya sih ini ada story-nya, story dari cerita si kamar kos-kosannya bagaimana bosku. Wah, ini anomali gak sih coy? Anomali. Perasaan saya lihat di channel sebelah gak gerak-gerak. Anomali coy. Aduh, ngelek sorry ya. HP ku kentang. Yo, bener. Iklan dola. Kita salah dola terus teman-temannya. Pilek saya guys, kurang asem. Saya tadi main ini sampai bersin teman-teman, beneran teman-teman. U1, kalau benar angkanya nambah. Dan kalau kalah dia ada bunyi toke. Ini keranda mayat ya, yang biasa digunakan untuk mayat. Kenapa berada di tempat ruangan wanita, di tempat kos-kosan Bang Prabu? Kenapa kok bisa ada kos-kosan seseram ini gitu ya kan? Oke, kita coba. Yang ini dikunci. Apakah ini masih dikunci? Oke, ternyata masih dikunci. Dan ini yang ruangan dokter ya. Jadi ruangannya ngelup doang. Kalian tahu ngelup tuh apa? Mutar balik. Kayak gitu terus loh teman-teman ya. Loh. Tak bahaya ta? Muter balik. Wibu lagi kan? Sorry ya, saya lagi batuk teman-teman, dan saya terpaksa membuat konten untuk menghibur teman-teman semua karena saya jarang upload ya. Sorry ya. Kita harus mencari anomali dan mengetahui ceritanya, dongengnya apa saja. Ini ada boneka teman-teman, serem juga ya kalau di rumah kita ada boneka seperti itu ya. Cuman ini lebih cepat rekaman suaranya daripada si videonya, jadi ini udah pasti kepanjangan sih, telat. Maksudnya ngomongnya ada kendi, mungkin terlalu cepat, tidak apa-apa ya.
jorok banget dah. Gile, toren air teman-teman. Mohon maaf ya kalau telat suaranya, soalnya pas kita gagal ada bunyi toke loh. Toke. Nah ini benar teman-teman. Tidak ada anomali, dan ini gamenya itu asik juga teman-teman untuk dijadikan sebagai game favorit horor ya, untuk pecinta horor dan pecinta labirin. Coba main ini teman-teman ya, agar teman-teman bisa meraih cita-cita lebih, agar teman-teman bisa merasakan kengerian dari in game. Kelihatannya sih biasa-biasa aja, dan kalau gak salah akan ada anomali, si setan pocong yang muncul dari dalam keranda terbang. Keranda terbang maksudnya keranda yang bergerak yang ada di ujung sana teman-teman. Kalau saya lihat di channel sebelah, tapi saya tidak akan menyebutkan nama channelnya itu siapa dan siapa dan siapa dan siapa. Saya tidak akan menyebutkan siapapun, atau saya yang tahu sendiri, soalnya saya yang bikin videonya sendiri. Mencari anomali itu sangat sulit ya, saya aja sampai mual, apalagi saya lagi sakit teman-teman. Tadi saya sambilan ngecas dan juga sambilan bermain game ini ya. Pokoknya ini game serem, ada pusing, ada mual, pokoknya ini bersatu aja gitu ya. Dan pas saya skip nanti part kedua itu ada kepala boneka yang besar, dan di tempat ritual yang satanisme tadi itu ada kambing yang duduk lagi santai kawan. Dan saya akan memecahkan semua kamar yang ada di sini untuk melihat teman-teman. Nah di sini ada bunyi toke teman-teman. Jadi saya mendengar suara toke dan saya langsung tahu ternyata saya itu tadi ada anomali ya, tapi ya gak tahu anomalinya dari mana. Intinya nggak ada anomali harusnya ya tadi. Kalau yang teman-teman matanya jeli, coba aja deh main game ini teman-teman, atau kasih tahu saya nanti komen ya, biar pas saya main lagi di part ketiga, di part kelima, atau di part lainnya, terus kita bisa tahu itu bagaimana. Karena kita harus cek ruangannya itu satu-satu teman-teman, jangan langsung maju. Karena biasanya kalau langsung maju nanti kita dikejar oleh hantu kuntilanak yang kalau kita kalah 2 kali kita akan di jump scare kita sama si kuntilanak. Pergi mati-mati itu adalah kalimat yang dicakapkan oleh orang terbodoh di dunia, yaitu pergi mati-mati, pergi mati-mati. Itu tidak baik sekali ya. Apalagi tadi di awal saya bilang halo biar beneran kerekam atau enggak gitu. Nah ini saya ngiduk sedikit ke belakang, dan ternyata benar teman-teman, ada anomali. Padahal di atas itu kan memang bolong teman-teman, memang bolong. Ini guys, baik setiap hari. Dan di sini saya langsung skip ya, jadi langsung saja kembali ke menu awal. Tapi tiba-tiba ada iklan lagi teman-teman. Pusing banget kita pokoknya teman-temannya untuk bermain game ini, jadi kita harus beli biar tidak iklan. Namanya juga orang mau usaha ya teman. Baru juga orang mau usaha ya pasti butuh iklan lah, kita juga butuh iklan teman-teman untuk melakukan apalah maksudnya saya itu. Ini keranda mayat nih teman-teman, saya lihat ada putih-putih sih besok itu, cuman lagi di skip teman-teman biar durasinya tidak kepanjangan, jadi cuma 15 menit. Padahal itu berapa jam itu ya. Dari jam 11 sampai jam 2, setengah 2 masih belum selesai teman-teman. Pusing soalnya teman-teman, bunyi teke terus dikejar-kejar gitu. Itu yang bikin pusing, itu yang bikin orang gila. Di backroom juga seperti itu mungkin ya. Kalau kita terjebak di hal-hal yang mungkin tidak kita ketahui ya, yaitu tempat dimensi. Nah ini anomali nih teman-teman.
Kalau teman-teman berasa jagonya mencari anomali, mencari perbedaan, dan matanya jeli dan tidak pelupa, coba deh teman-teman main game ini. Saya merekomendasikan game horor yaitu Kos 1000 Pintu. Namanya saja 1000 pintu, berarti kita harus mencapai ke 1000 pintu kah? Nih keranda nih keranda ini ya, keranda mayatnya juga. Keranda mayatnya kita tadi review, siapa tuh ada yang aneh atau ada yang putih-putih. Itu kan biasanya yang putih-putih itu seremnya di ruangan dokter nih. Wih, udah tahu aku ya, mau gimana nggak tahu ya. Juga nih cuman dikasih dinding doang untuk kamarnya, lihat tuh. Nah tadi ini lilinnya nyala loh teman-teman. Kalau teman-teman jeli matanya, teman-teman kalian cari perbedaan di sini teman-teman ya. Pergi mati-mati di kalimat itu teman-teman. Teman-teman harus bisa melakukan melakukan apa sih? Maksudnya membenarkan batuk. Udahlah, jangan dipaksain buat bikin konten, oke lah ya teman-teman. Oke lah teman-teman. Nah ini juga anomali teman-teman. Kalau gak salah namanya itu si siapa ya, lupa aku juga teman. Ternyata tuh pokoknya itu lagu dari TikTok. Kerja setiap hari gak ada libur, Sabtu Minggu pun aku lembur, pengennya rebahan di atas kasur. Itu biasanya lagu yang diputar oleh orang-orang yang pasti tahu kita, orang-orang yang punya di kos-kosan Bang Prabu, kos-kosan yang maha busuk dan maha buruk. Kenapa ada orang yang mau tinggal di kos-kosan ini? Mungkin kos-kosannya murah kali ya. Ya mau nggak murah atau murah gimana? Dapurnya saja tidak ada. Cuma dikasih dinding doang itu buat tempat udahlah sekalian semua gitu ya kan. Semua hidupnya tuh gampang. Ini aku sakit perut teman-teman ya, dan juga pusing kepala aku ini. Cuman aku harus tetap genderuwo yang ini.